warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat sobat KPHJ. Di kesempatan siang hari ini kita akan Mbak ya membahas reaksi dari kejadian yang kemarin di mana di Peterongan di Tenggaran, yang di mana ada orang hilang ya. Ada orang hilang. Ya, kita langsung aja bersama Mbak Wanda yang akan memberikan reaksi tentunya. Iya, begitu. Gini ya Mas ya, itu kemarin ada orang laki-laki yang dikabarkan hilang dan konon katanya itu hilangnya karena ada olah dari bangsa lelembut. Katanya begitu. itu di berita itu karena Wewe Gombel. Wewe Gombel ya. begitu ya. Tapi kalau ini dari sisi saya melihat nih, dari segi saya melihat kok sepertinya bukan olah dari si Wewe Gombel ya Mas ya. Karena kalau menurut saya Wewe Gombel sendiri itu seperti sosoknya ini. Dia itu seperti KPAI tapi di segi lembut Mas. Gitu. Kalau Wewe Gombel Komisi Perlindungan Anak gitu, tapi versi dunia gaib gitu ya. Iya, begitu, iya. Jadi kayak ada anak yang misalnya dia itu di lingkungannya atau di keluarganya dia itu seperti terkucil, ada masalah gitu, lah ada iya gitu, itu baru nanti yang berperan biasanya ada sosok Wewe Gombel yang di sekitar situ yang berusaha untuk melindungi anak itu. Sebenarnya gitu, seperti KPAI versi gaib sih kalau Wewe Gombel. Justru Wewe Gombel itu melindungi Iya, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau di kasus yang di Tenggaran Peterongan kemarin ini, itu, kasus yang ini kalau dari segi saya melihat ini sebetulnya bukan olah dari Wewe Gombel tapi lebih ke Om Genderuwo ya Mas ya. Iya. Gitu. Jadi di sini yang saya lihat ini ada sosok 3 sebenarnya. Cuman kalau yang 2 itu memang sosok Genderuwo seperti Genderuwo biasa pada umumnya, tapi dia memang andaikan tingkatannya ya, yang pelaku utamanya itu umurnya sekitar 300 tahunan. Lah, yang 2 ini di belakang yang 1 itu umurnya sedikit lebih muda ya, sekitar berapa ya Mas ya? Di bawah 300 di bawah 300 tahun lah. Tapi sosoknya memang gede daripada yang kayak di pohon-pohon seperti umumnya gitu. Memang dia agak berkelas. Yang 3 sosok ini. Dia itu memang menempati situ apa dari mana itu, Mbak? Aslinya. Bukan sih Mas, kalau dari segi saya lihat ya, itu sepertinya dia seperti dulu itu tempatnya andaikan tol itu belum dibangun, dia ada di domisilinya di situ. Iya, karena ada pembangunan tol, jadi dia kegusur. Istilahnya gitu. Jadi kita kayak kegusur ya. Iya, dia bukan asli dari pohon rimbunan di situ, bukan begitu. Terus kalau misalnya itu diberitakan kalau adiknya melihat terbang, katanya kakaknya terbang, dibawa terbang. Kalau dari segi saya melihat ini Mas, itu bukan dibawa terbang gitu Mas. Jadi seperti ada kabut putih yang menjemput dia, membawa dia itu, karena dia, kalau saya lihat ini Mas ya, posisi si orang yang hilang ini, dia posisi dalam keadaan hati dan pikiran tidak tenang. Maksudnya tidak pas antara hati dan pikiran. Jadi dia itu posisi bingung gitu loh Mas, stres ya, kayak ngeblank lah gitu. Makanya kenapa orang itu jangan sampai lah yang namanya stres atau punya pikiran yang dipikirkan terlalu berlebihan, itu jangan sampai gitu ya, gitu tadi. Jadi nanti dimanfaatkan oleh lembut-lembut yang ada di sekitar mereka, yang yaitu memanfaatkan dari stresnya mereka itu tadi. Lah itu nanti di bawah seperti ada asap tebal, dia tuh membawa gitu loh Mas. Jadi seperti di apa ya Mas, diubengi kalau bahasa Jawanya apa itu Mas, diubengi kalau bahasa Jawa bahasa Indonesia. Nah itu terus dia dibawa terbang begitu. Lah dibawa terbang ini dia dibawa ke, dari sisi saya melihat ya, ini dibawa terbang, dibawa ke dimensinya tanpa dia sadar itu. Iya, tanpa dia sadar, dia dibawa ke dimensi lain itu tadi, ditaruhlah itu di jalan. Nah, dia jalan ini. Nah, jalan yang dia tapaki ini itu memang jalan di dunia sana. Makanya kenapa dia bingung. Seperti ada orang yang memanggil tapi dia tidak tahu ini ada suara yang manggil, tapi di mana suara ini berasal. Itu dia nggak akan bisa deteksi suara itu di mana. Karena apa? Suara yang manggil itu sebenarnya suara orang-orang yang nyari yang di sekitar itu tadi. Iya, di pring-pring itu tadi kan ada
orang-orang yang nyari nyebut-nyebut namanya yang pakai malamnya alat-alat itu kan sempat pakai alat apa itu? alat kayak dapur itu ya. Nah, itu kan manggil-manggil namanya. Ya makanya itu dia seperti ada orang yang manggil ya, orang-orang itu tadi yang manggili dia, tapi karena dia di dunia Ya, di dimensi lain itu, ya, di dimensi lain, makanya dia tidak bisa sampai ke siapa yang manggil itu tadi. Jadi dia bingung linglung gitu lah, sampai pada akhirnya sepertinya ada ritual yang mungkin berhasil melepaskan dia dari dunia dimensi lain itu tadi. Lah kalau di rerimbunan itu tadi masih banyak orang yang banyak di sekitar rerimbunan tadi, nggak mungkin mas itu anak dikembalikan langsung pluk anaknya ditaruh di situ sesuai dengan sekalipun tempatnya hilang, iya, sekalipun dia hilangnya karena ulah di situ, itu nggak mungkin dikembalikan beda tempat nanti ditemukannya, pasti ditaruh di situ di tempat lain. Karena apa? Kalau dikembalikan di situ pasti nanti orang-orang ngejasnya, oh iya berarti bener yang di sini yang ngambil gini gitu. Itu kalau menurut saya loh mas, ini versinya ya Mbak versi Wanda saya ya. Iya, itu pasti dikembalikan di tempat lain ya, yang itu tadi katanya dikembalikan di daerah Kesamben kayak ya. Iya, kok jauh terus. Nanti syukur ya, alhamdulillah akhirnya bisa kembali, kan dapat kabar kemarin itu sudah ditemukan kan. Sudah ditemukan tapi di daerah Kesamben. Kesamben waktu itu. Padahal beda tempat dari yang dia yang hilang itu ya. Iya betul. Menurut Mbak Wanda gimana saran-saran mungkin supaya kita dijauhkan hal-hal seperti kayak gitu tadi itu? Iya, jadi gini. Kalau ini dari segi saya ya mas ya, setiap orang itu kan memang ya pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup itu yang tanpa masalah. Tapi ingat, orang itu diuji untuk dinaikkan tingkatannya, derajatnya dinaikkan sama Allah. Lah ketika menghadapi ujian ini tadi ya dipikir itu boleh, kita kan sudah berusaha juga sudah berdoa, ya sudah dijalani aja, jangan terlalu dipikir yang berlebihan. Karena apa, kita dipikir yang berlebihan itu nanti yang berlebihan itu tadi yang dimanfaatkan oleh barang-barang lembut itu tadi. Iya, kalau dia di rumah dimanfaatkan oleh lembut negatif yang ada di sekitar rumahnya. Ya kalau di jalan mas, nah ya di jalan itu gimana kita, misalnya kita kadang di desa kan masih banyak kayak sawah, kayak tadi itu tempat bambu-bambu itu apa namanya? Ya, rimbunan pring-pring gitu kan biasanya kan gelap itu kan, kita gimana? Lah, itu kalau masalah yang gitu yang bahaya nanti kalau misalnya ada kayak yang di setan Buddha gitu juga gitu kan itu mas. Makanya keluar rumah itu pertama jangan lupa pamit sama kalau punya orang tua, pamit sama kedua orang tua. Satu harus pamit sama orang tua ya. Jadi orang rumah itu pasti tahu keadaannya anak ini di mana. Kedua, kalau keluar dulu di luar rumah, baca doa keluar rumah. Setelah di luar, jangan lupa sholawat, ini kalau untuk orang Islam. Gitulah intinya. Dia itu nggak mungkin mendekati orang-orang yang di hatinya itu tidak dekat dengan Allah. Orang kalau dekat dengan Allah, dia nggak mungkin kok mas. Jadi si bangsa halus itu juga kerasa juga ya, misalnya orang ini misalnya dalam selama perjalanan itu berdoa, terus zikir, bisa merasakan mungkin juga ya. Iya betul. Iya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu sih mas. Udah sampai situ aja. Iya. Terus ini kemarin kita kan juga sudah ada gambarannya ya mas ya. Iya. Nanti saksikan di deskripsi di KPHJ official ya. Nanti ada gambaran sosok genderuwo yang ada di tempat kemarin iya, yang orang hilang itu loh. Iya. Baik, ada yang disampaikan lagi mungkin reaksi? Sudah. Baik, reaksi hari ini cukup sampai di sini. Iya. Jangan lupa kalau ada dari teman-teman di desa kalian atau ada saran tempat di desa kalian, atau barangkali dari kalian-kalian yang punya cerita misteri atau pengalaman di hidupnya, itu bisa komen di bawah ya, atau di YouTube kita sudah ada Instagramnya, bisa DM di Instagram kita juga. Kalian nanti bisa join sama kita ya mas ya, di konten KPHJ official. KPHJ official, jangan lupa like ya mbak ya. Ya, dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.